Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasalam. Sangat wajar jika seseorang menginjak usia senja, muncul pada kepala, wajah atau jenggotnya rambut putih, alias uban. Itulah fase kehidupan yang akan dilewati oleh setiap insan sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu, sesudah kuat itu lemah kembali, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Kadangkala memang kita ingin menghilangkannya, mencabutnya, atau mengganti warnanya dengan warna lain. Namun alangkah bagusnya jika setiap tindak tanduk kita didasari dengan ilmu agar kita tidak sampai terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Sebuah petuah bagus dari Muaz bin Jabal yang harus senantiasa kita ingat. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan berada di belakang ilmu. Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu Anil Munkar, Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni, halaman 15. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk." Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Surat An-Nur ayat 54. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpegang teguhlah dengan ajaranku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Pegang teguhlah ajaran tersebut dengan gigi geraham kalian." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadits ini sahih. Salah seorang Khulafaur Rasyidin dan manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama yang sudah tersohor namanya di tengah-tengah kita, yakni Imam Syafi'i mengatakan, kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan yang lainnya. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Al-Baihaqi membawakan sebuah pasal dengan judul Larangan Mencabut Uban. Lalu di dalamnya beliau membawakan hadits dari Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Muhammad bin Hibban At-Tamimi rahimahullah yang lebih dikenal dengan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan pembahasan hadits yang menceritakan bahwa Allah akan mencatat kebaikan dan menghapuskan kesalahan serta akan meninggikan derajat seorang muslim karena uban yang dia jaga di dunia. Lalu Ibnu Hibban membawakan hadits berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu derajat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Uban tidak boleh dicabut. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' Ash-Sagir mengatakan bahwa hadits ini sahih.
Hukuman bagi orang yang mencabut ubannya adalah kehilangan cahaya pada hari kiamat nanti. Dari Fudollah bin Ubaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki uban di jalan Allah walaupun hanya sehelai, maka uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Kemudian ada seseorang yang berkata ketika disebutkan hal ini, orang-orang pada mencabut ubannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, siapa saja yang ingin, silakan dia memotong cahaya baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani. Demikian bahasan tentang larangan mencabut uban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.